warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Armawati. Saya dari S1 Manajemen dan saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya dalam tahun berjalan. Tujuannya adalah meringankan beban agar wajib pajak tidak harus membayar seluruh pajak terutang sekaligus pada akhir tahun. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23. Dan PPh yang terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan atau PPh pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Selanjutnya ada latar belakang PERPPU nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan diterbitkan untuk penyesuaian tarif tersebut mempengaruhi besarnya angsuran PPh pasal 25, perhitungan pajak dalam tahun berjalan, kepastian hukum bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya yaitu subjek yang ke-1, wajib pajak umum. Wajib pajak yang menghitung angsuran PPh pasal 25 sesuai ketentuan pasal 25 ayat 1 UU PPh. Yang kedua, wajib pajak yang memiliki kewajiban laporan keuangan berkala wajib pajak yang menghitung angsuran PPh pasal 25 berdasarkan PMK 215 PMK 03 2018 meliputi yang pertama bank, 2 badan usaha milik negara atau BUMN, yang ketiga badan usaha milik daerah atau BUMD, yang keempat wajib pajak masuk bursa, dan yang kelima wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat LK berkala. Besar angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak 2020, penyesuaian tarif baru mempengaruhi besarnya angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayar. Perubahan besaran angsuran PPh 25 menggunakan tarif baru dimulai sejak masa pajak batas waktu sampai SPT tahunan. Bagi yang menggunakan tahun kalender, tahun baru ini umumnya mulai berlaku pada masa pajak April. Selanjutnya, ketentuan penggunaan tarif baru dalam angsuran PPh 25 bagi wajib pajak umum dalam hal SPT tahunan ada disampaikan sebelum batas waktu, yaitu menggunakan tarif baru mulai masa pajak SPT tahunan disampaikan. Lalu disampaikan setelah lewat batas waktu, menggunakan tarif baru mulai masa pajak batas waktu penyampaian SPT tahunan. Bagi wajib pajak yang diwajibkan membuat laporan keuangan berkala seperti bank, BUMN, BUMD, dan wajib pajak masuk bursa. LK triwulanan, tarif baru mulai berlaku pada masa pajak batas waktu penyampaian LK periode 1 atau masa April. Lalu LK bulanan atau BUMN BUMD, tarif baru dihitung dan berlaku sejak awal tahun pajak berjalan atau masa Januari. Selanjutnya ada hal khusus atau penerbitan SKP. Jika dalam tahun berjalan terbit surat ketetapan pajak atau SKP untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran PPh 25 dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai masa pajak berikutnya. Dan selanjutnya, kesimpulan, PPh pasal 25 merupakan mekanisme cicilan atau angsuran bulanan yang wajib dibayar oleh wajib pajak dalam tahun berjalan.
Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk meringankan beban wajib pajak agar tidak memberatkan saat pelunasan pajak terutang di akhir tahun nanti. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.